Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Islam, pertemuan ke-11 yang berjudul Hukum Keluarga di Negara Mesir. Bagian yang ketiga telah dibahas hukum waris, hukum peralihan harta wakaf, dan undang-undang sipil dan hukum sipil pada peradilan. Kita sampai kepada keempat, syariah di bawah konstitusi Mesir tahun 1977. Pada tahun 1977, Mesir meninggalkan konstitusi lama yang dibuat tahun 1923 dan mengadopsi konstitusi permanen yang baru. Penetapan dari konstitusi tersebut adalah: poin pertama, Islam adalah agama resmi negara Mesir dan syariah Islam adalah peraturan pokok negara. Poin kedua, keluarga adalah bagian dasar ketentuan terkecil yang harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan jiwa kebangsaan, dan negara harus menjamin karakter asli dari keluarga Mesir dan segala nilai-nilai dan tradisinya. Poin ketiga, negara menjamin kelahiran dan termasuk pemeliharaan anak-anak. Poin keempat, negara juga menjamin koordinasi antara tugas-tugas wanita baik dalam bidang karir, kesetaraan dengan kaum pria, kesetaraan dalam lapangan politik, sosial, budaya, dan kehidupan ekonomi tanpa tekanan syariah atau syariat Islam. 5. Hukum Jihan tahun 1979. Hukum Jihan yang diambil dari nama Jihan Sadat, istri dari Anwar Sadat, presiden Mesir saat itu, di mana menjadi kunci terbitnya penerapan aturan bidang keluarga, terutama soal poligami. Aturan hukum tahun 1979 ini memperkenalkan perbaikan yang luas terhadap dua produk hukum Mesir sebelumnya, termasuk status perundangan hukum sipil tahun 1920 sampai tahun 1929. Tahun 1979 menjadi tahun pengumuman prosedural mengenai tingkatan terkait pendaftaran dan bukti talak. Pada bulan Mei 1985, hukum Jihan 1979 dibatalkan atas usul peraturan presiden yang diajukan kepada Peradilan Tinggi Mesir, di mana dideklarasikan penetapan tertinggi dari konstitusi Mesir tahun 1970. Keenam, status pribadi atau perbaikan Undang-Undang tahun 1985. Pembaruan hukum pada tahun 1985 juga menambahkan hukum sipil sebagai penetapan yang bersifat alamiah. Kecuali dari itu, dengan banyaknya perubahan yang dibuat terhadap hukum sipil tahun 1920 dan tahun 1929, keadaan ini memaksa pembuat peraturan kembali harus meneliti ke belakang sejak tanggal putusan peradilan tertinggi terhadap hukum Jihan ditetapkan. Poin 7. Catatan-catatan penetapan. Dua status hukum sipil 1920 sampai 1929 yang dilanjutkan penetapan tahun 1943 sampai 1960 secara bersama-sama
diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 sehingga menjadi konstitusi terbaru dari perundang-undangan negara Mesir menyangkut hukum sipil. Catatan-catatan penetapan terhadap undang-undang ini berisi antara lain: poin pertama, tidak efektifnya talak tersebut tidak secara nyata langsung mengakibatkan memutuskan hubungan perkawinan. Poin kedua, pembatalan perkawinan dapat disebut dengan istilah talak tiga. Poin ketiga, pencegahan penggelapan perkawinan rangkap atau bigami dan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan rangkap yang dilakukan oleh suami. Poin keempat, pendaftaran talak dan komunikasi formal kepada istri. Poin kelima, penetapan 1 tahun sebagai periode maksimum masa kehamilan. Poin ke-6, lama batas waktu pembiayaan terendah adalah 2 tahun. Biaya pemeliharaan dengan jalur mut'ah untuk istri yang diceraikan dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami. Poin ke-7, lama waktu pemeliharaan anak. Poin ke-8, penetapan tempat tinggal untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Poin ke-9, tidak mengistimewakan laki-laki atau perempuan, juga tidak mengutamakan jalur turunan, darah keturunan penuh atau setengah dari pihak kakek, atau keturunan kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Poin ke-10, legalisasi waris sebagai karunia pemberian untuk ahli waris. Poin ke-11, pembatalan wakaf keluarga. Alhamdulillah kita telah selesai mata kuliah hukum keluarga di negara Islam, pertemuan ke-11 yang berjudul hukum keluarga di negara Mesir, season keempat atau bagian keempat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.